Assalamualaikum Bang Dullah. Ya, Bang Dullah, apa kabar nih? Pak Ya, Nul ini, Pak Nul ini baik. kembali dari nol kayaknya nih. Dan bagaimana perjuangan beliau terhadap buruh-buruh nampaknya gebrak sana gebrak sini, akhirnya beliau digebrak sama KPK. Macam soto gebrak jadinya lah. Main gebrak-gebrakan ini negeri. Nampaknya ini bagian dari gunung es. Sementara berbagai problem di negeri ini dari masalah korupsi, urusan campur beras juga menjadi problem kemarin katanya wah ini bisa dapat ratusan miliar atau triliun, tapi ujung-ujungnya beras campur ini biasa. Yang jadi masalah tuh bohongnya. Lain dengan bohong politik lah gitu ya, bohong tukang campur beras dari dulu sudah begitu. Kalau sudah kebiasaan kan ini yang repot Bang Dula. Ini urusan beras juga, Bang Dula kan lagi di Jiran ini. Nampaknya banyak beras lungsur itu ke Tarakan dari atasnya Malaysia. Di sana kan beras paling tinggi 9 ribuan. Di sini bisa 14 ribu, 15 ribu mungkin ya. Mungkin Bang Dula ada yang mau disampaikan berbagai kisah dari bangsa ini. Nah, kita akan coba dengarkan pagi ini. Silakan Bang Abdullah ya Hamahua. Tafadhal Bang. Ya, baik Mas Ihsan, para pendengar orasi yang diberkahi pada Jumat pagi. Yang pertama, kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ini yang menarik itu bahwa hari Senin nanti itu dia menyampaikan materi tentang hukuman mati bagi koruptor. Ada seminar yang kemudian itu adalah hukuman mati bagi koruptor. Nah, di dalam grup alumni KPK kemudian saling bercanda. Nah, itu jadi nggak itu seminarnya, orangnya udah ditangkap sama KPK seperti itu. Terus teringat yang mantan Menteri Sosial yang kasus bansos dari PDP yang 3-4 tahun yang lalu itu ditangkap itu, ya dapat gelar macam-macam, gelar Menteri Bersih yang macam, tapi kemudian akhirnya ditangkap juga Menteri Sosial yang 4 tahun yang lalu itu. Jadi ini memang problem yang disebut dengan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah ketika bicara itu bohong, ketika berjanji tidak ditepati, ketika diberikan amanat atau tugas itu hianat. Jadi seperti itu. Kalau kita selidiki maka penyebabnya adalah bahwa kos politik Indonesia itu terlalu tinggi. Jadi kos politik terlalu tinggi akibat dari pembegalan terhadap Undang-Undang 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002, di mana kemudian Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih langsung dalam Pilpres dan Pilkada. Itu awal sebabnya. Sehingga ketika Pilpres atau Pilkada harus dikeluarkan uang banyak karena one man, one vote. Jadi satu orang harus memberikan satu suara dan kemudian mayoritas penduduk Indonesia itu masih miskin, pendidikan rendah, sehingga mereka perlukan uang. Oleh karena itu maka bagaimanapun visi misi seorang caleg, visi misi seorang presiden, visi misi seorang gubernur, calon gubernur wali kota di dalam kampanye itu luar biasa, tapi di masyarakat tidak ada gunanya karena mereka menganggap yang penting ada amplopnya dan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, karena kos politik yang tinggi, maka kemudian orang yang terpilih jadi caleg, orang yang terpilih jadi menteri, orang terpilih jadi wakil menteri, dia harus keluarkan sejumlah uang baik kepada pemilih maupun kepada pejabat yang terkait seperti itu. Sehingga ketika sudah jadi anggota DPR, DPRD, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Menteri, Wakil Menteri, dia harus kembalikan uang yang dikeluarkan itu, apakah dalam bentuk dia pinjam, apakah dalam bentuk dia jual mobil, dia jual apa, dia semuanya dia harus kembalikan seperti itu. Itulah yang terjadi dalam konteks ini. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita, Mas Ihsan, bahwa harus kembali ke tempatnya yang asli, di mana kemudian wakil presiden dipilih oleh MPR, kita memilih anggota MPR, MPR memilih presiden wakil presiden. Jadi dengan demikian maka
sila keempat Pancasila yang selalu saya katakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu wakil kita yang kita pilih. Kemudian di musyawarah di MPR pilih presiden wakil presiden. Wakil kita di DPR tingkat 1 mereka bermusyawarah pilih gubernur. Begitu juga tingkat 2 wali kota dan bupati. Kalau toh masih ada korupsi, masih ada money politik, bisa ditangani oleh KPK. Saya selalu katakan beberapa tahun yang lalu KPK menangkap 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Jadi 45, jadi cuma 3 orang yang tidak ditangkap, 1 bis diangkut dari Malang ke Jakarta. Jadi begitu juga kalau pemilihan di presiden, pemilihan wakil presiden di MPR, kalau ada masih money politik, KPK bisa tangani berapa puluh orangnya, 50 salah seperti itu. Jadi itu satu persoalan harus kembali kepada Undang-Undang 45. Yang kedua, bahwa jika Prabowo mau melakukan perubahan yang signifikan, maka kemudian harus melakukan apa yang saya sebutkan dengan kembali kepada pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Undang-Undang 45 dan reformasi birokrat. Nah, karena apa? Kondisi seperti ini lahir daripada pendidikan nasional kita yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan 45, dan bagi orang Islam, sekolah-sekolah Islam, madrasah dan seterusnya, bertentangan dengan wahyu pertama tentang pendidikan. Nah, dalam wahyu pertama itu, 5 ayat pertama itu bicara tentang silabus, bicara tentang kurikulum, bicara tentang metode, bicara dengan target. Nah, target pendidikan di dalam surat Al-Alaq ayat 5 itu adalah bahwa mengajarkan orang, memberikan ilmu kepada orang yang tidak tahu menjadi tahu, jadi ilmuwan. Yang itu kemudian dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional disebutkan terciptanya anak didik yang beriman dan bertakwa dan berkompetensi, berpengetahuan, berakhlak dan seterusnya seperti itu. Tapi iman dan takwa seperti itu. Nah, karena itu maka pendidikan nasional itu harus kita kembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli, sehingga demikian lahir iman dan takwa. Kalau orang iman dan takwa, bagaimanapun dia ketika mau mencuri, dia mau buat korupsi, dia mau semacam, dia ingat tentang Allah seperti itu. Kata Umar kepada seorang sahabat ketika jadi khalifah, jelaskan kepada saya apa itu takwa. Kata sahabat itu, kalau Amirul Mukminin berjalan tempat yang ada banyak duri-duri, ranjau gimana caranya Amirul Mukminin? Kata Umar, saya hindari duri-duri itu, dari ranjau-ranjau itu. Jadi menghindari. Jadi takwa itu menghindari. Karena itu maksudnya dalam bahasa Indonesia ada takwa dan melaksanakan yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Seperti itu. Itu soal Menteri yang tapi Bang, sebelum masalah pendidikan ini dituntaskan, Bang, ini kan keren ini, anggarannya 700 triliun lebih, walau separuhnya untuk makan bergizi gratis, nampaknya juga jadi beban lain. Ini kan macam mana kita mau bertakwa dengan pendidikan? Apa disuruh makan biar kenyang atau cemana walaupun banyak yang keracunan ini ya? Silakan Bang Dula sebelum tuntas. Ya. Kebijakan APBN 2026 itu menambah lagi satu problem terhadap pendidikan nasional kita. Ketika kita sudah pada zaman reformasi dari 2 sampai maksimal 5% anggaran pendidikan pada zaman Orde Baru, maka dibuat menjadi 2%. Tapi tetap saja problem yang ada di pendidikan nasional itu masalah. Kenapa? Karena 20% itu tidak digunakan untuk pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan pendidikan di bawah Kementerian Agama, tapi digunakan untuk pendidikan di lembaga-lembaga kementerian seperti itu. Kementerian punya sekolah. Nah, itu yang tangan dengan Undang-Undang 45, sehingga akhirnya pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama tetap saja gurunya, dosennya ada problem. Itu yang menyebabkan selama ini. Nah, sekarang APBN 2026 sekian banyak ratus triliun itu, tapi untuk gizi. Nah, gizi. Padahal ini yang saya katakan bahwa orang itu berbuat dulu baru berpikir. Padahal orang cerdas itu berpikir dulu baru berbuat. Jadi waktu kampanye 2004 makan gizi gratis, itu bicara dulu, tidak berpikir dulu anggarannya dari mana. Oleh karena itu ketika Prabowo ngomong di depan guru-guru ulang tahun PGRI segala macam, mengatakan gaji guru akan dinaikkan bla 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 bla, saya lihat wajah Sri Mulyani itu kecut.
Karena Sri Mulyani kan Sri Mulyani kan dia pikir ini uang dari mana kan, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka seharusnya kita belajar bahwa berpikir dulu baru berbuat, bukan berbuat baru berpikir. Nah ini berbuat dulu baru pikir. Kemudian anggaran itu bukan kepada pendidikan tapi kepada perut. Nah sekarang persoalannya adalah yang mana diutamakan, otak atau perut, seperti itu. Kalau otak didahulukan, maka kemudian meskipun perutnya itu bermasalah, tapi dia otak berpikir bagaimana untuk mengatasi perut. Tapi kalau perut dulu, otak tidak, maka kemudian itulah yang terjadi pembunuhan, jadi pidana, jadi korupsi, karena perut dulu diurus, bukan otak yang diurus. Seperti itu. Nah itu problem nanti tahun depan tentang makan gizi dan pendidikan kita akan tambah lebih parah seperti itu. Itu Mas Ihsan soal pendidikan kita. Lanjut Bang. Yang kedua apa itu tadi Mas Ihsan? Apa Bang? Mau bicara tentang beras di Malaysia sama di Indonesia atau apa lagi nih? Jadi begini. Jadi soal beras ini, kalau di Malaysia itu dari ujung perbatasan dengan Thailand sampai ujung perbatasan dengan Singapura, harga beras itu sama. Harga beras itu sama. Jadi kalau 1 liter katakan 2 ringgitan, dari perbatasan Thailand sampai Singapura sama, 2 ringgit, seperti itu. Nah, kenapa? Karena penjual itu tidak mengambil untung. Penjual itu dapat komisen dari bulognya Malaysia. Kalau kita bulog ya, seperti itu. Jadi dia karena itu maka harga itu sama, pasar standar. Jadi kalau di Malaysia itu, kalau barang apa saja yang dijual itu khususnya yang 9 bahan pokok, kalau tidak tahu harga, maka kemudian ada inspeksi oleh petugas itu disita. Itu disita kemudian akhirnya harus ke pengadilan, Nah kita tahu bahwa salah satu penyebab daripada korupsi di mana-mana itu mayoritas orang Cina. Orang Cina itu di negeri leluhurnya itu berhubungan dengan aparat penegak hukum itu suatu kenaifan, satu kehinaan, itu di negara leluhurnya. Karena itu mereka menghindari agar supaya tidak berhubungan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu maka mereka berpikir bahwa kalau nanti disita kemudian ke penegak hukum itu satu kehinaan, satu kenaifan. Karena itu mereka pasang harga seperti itu. Misalnya saya berikan contoh Mas Ihsan, ketika saya masih di Malaysia dulu, kami datangkan Bukro ke Malaysia untuk dia diajar kepada murid-murid SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus kemudian untuk mendatangkan guru-guru dari Jogja, kami datangkan para ustazah untuk mengajarkan. Ustazah ini datang ke satu toko di Jakarta, Kuala Lumpur. Dia lihat ada dendeng, dia ingat kampung, dia mau beli dendeng abon. Terus kemudian penjualnya itu Cina, dia bilang tak boleh enggak boleh katanya. Apa? Ini bukan sapi, ini babi. Nah, jadi kan bentuknya itu tidak bisa dia bedakan kan seperti itu. Nah, kenapa penjual Cina itu memberitahu dia? Karena nanti menurut ketentuan di Malaysia, kalau ketahuan bahwa pembeli itu merasa ditipu, itu pidana. Jadi dia harus beritahu seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, dalam soal beras ini, maka kemudian Bulog yang menampung menentukan harga sekian, maka kemudian agen-agen itu cuma dapat komisi dari Bulog, sehingga dia tidak takut untuk rugi atau apa, harganya sama. Gula, beras, pokoknya 9 bahan pokok dari perbatasan Thailand sampai Singapura sama seperti itu. Kita kan tidak seperti itu. Nah, Bulog malah kemudian menjadi salah satu sarang korupsi seperti itu. Dulu kan KPK pernah melakukan ke Bulog dan tangkap dan seterusnya seperti itu. Nah, itu problemnya. Sehingga dengan begitu sebenarnya Prabowo itu kan punya pengalaman pernah jadi ketua ketua yang pertanian itu kan, HKTI betul. HKTI. Nah, sehingga sebenarnya punya pengalaman tentang itu, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan tidak perlu kemudian mengulangi apa yang dilakukan oleh Jokowi, di mana ketika panen raya tapi impor beras, impor gula, impor apa segala macam, akhirnya petani kalang kabut seperti itu. Jadi itu soal beras. Soal campur beras itu kan sudah lama. Terus kenapa bisa terjadi begitu? Maka kemudian ada penyebab yang lain, misalnya ketika
Saya baru tahu ini Mas Ihsan ketika saya sekitar 10 tahun yang lalu diminta untuk bantu satu masyarakat di Sukabumi untuk beli sawah karena dia mau menikahkan anaknya apa, sehingga kemudian saya beli 2 atau 3 petak sawah. Terus saya tanya kepada teman yang tawarkan itu, nanti orang itu kerja apa? Ya nganggur. Ya udah, kebetulan dia kerjakan aja sawah saya itu, nanti bagi hasil. Nah, saya baru tahu bahwa mereka itu ketika mengerjakan yang tadinya pemilik sawah, kemudian menjadi buruh sawah, ternyata kemudian ada ijon. Ijon itu adalah berkat datang, kemudian sudah kasih ijon kepada petani itu, lantas kemudian harga itu ditentukan oleh pembeli itu, kemudian dia harus jadi seperti ijon, sehingga akhirnya kemudian tetap saja baik petani apalagi buruh tani itu tetap saja rugi dan seterusnya karena ada sistem itu. Karena itu maka Rasulullah melarang menjual barang, membeli barang di tengah jalan. Yang belum ada yang kita kelar ataupun. Jadi beli langsung di pemilik atau beli di pasar. Nabi larang, tidak boleh membeli barang di tengah jalan. Seperti itu. Karena itulah jadi yang calo-calo itulah yang mendapat keuntungan besar. Dia ambil keuntungan dari pemilik sawah, dia ambil juga keuntungan dari penjual di pasar 2 kali. Sehingga kemudian baik penjual di pasar maupun pemilik barang itu mengalami untung yang kecil, bahkan kemudian rugi. Nah, oleh karena itu maka bulog harus difungsikan sampai kepada dolok, sampai daerah, sampai bila perlu. Kalau koperasi yang betul-betul mau dikembangkan itu laksanakan, maka persoalan pemberasan itu ditangani oleh koperasi petani, sehingga kemudian tidak lagi mengalami hal yang campur-campur seperti sekarang. Selalu saya berikan contoh tentang pertanian di Jepang. Jepang itu kan sawahnya itu kan tidak sampai 10% dari Indonesia punya areal sawah. Penduduknya juga 1 juta lebih. Tapi mereka ekspor beras. Dan setiap petani di Jepang itu minimal 4 hektar sawah. Minimal 4 hektar sawah. Dan tidak boleh dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Jadi ketika sudah pensiun, dia pilih saja anak yang mana yang cinta untuk jadi petani, seperti itu. Sehingga seumur hidup petani di Jepang itu 4 hektar. Kemudian petani Jepang tidak merasa rugi, tidak merasa takut karena semua hasil panennya itu ditampung oleh bulognya Jepang. Sehingga ketika terjadi musibah, bencana alam atau karena penyakit hama dan seterusnya, tetap saja bulog akan membayar ganti rugi kepada petani. Nah, Prabowo saya berharap karena punya pengalaman sebagai pimpinan HKTI bisa melakukan hal yang seperti itu supaya kemudian tidak terjadi apa yang disebut dengan beras campur, kemudian macam-macam lah. Nah, seperti begitu Mas. Ya, luar biasa. Bang Dullah, hari ini ada kabar katanya Malaysia itu akan ikut Singapura untuk melarang vape, sebuah alat hisap baru. Kalau di Indonesia ini rokok ini, perusahaannya saja udah bisa beli bank terbesar swasta di sini, luar biasa, dan penyebab kemiskinan yang sudah berkali-kali diingatkan. Susahnya sebagian ulama nih mesti ngerokok. Apa yang Bang Dullah lihat di negeri Malaysia tentang rokok, vape, dan bahaya di balik itu, Bang Dullah? Jadi saya pertama kali ke Singapura waktu masih mahasiswa itu tahun 76. Nah, tahun 76 itu teman-teman mahasiswa Singapura itu yang Muslim khususnya itu di Universitas Singapura, Nasional Singapura, itu kalau ada yang merokok, saya perhatikan mereka bawa bungkus rokok itu di tangannya. Jadi kalau dia misalnya sambil jalan merokok, maka abunya itu dimasukkan ke dalam bungkus rokok itu. Nah, kemudian kalau turun dari bis, waktu itu masih pakai tradisional bis, maka tiket itu dia simpan dalam kantong. Kalau nanti dia dapat tempat buang sampah, baru dia buang ke tempat sampah. Begitu juga merokok, begitu dan seterusnya. Nah, ada seorang Menko yang dulu pernah kuliah di Malaysia, terus kemudian dia biasa kalau transit dari Pulau Pinang ke Jakarta, transit nginap 1 malam di rumah saya. Terus kemudian dia merokok. Anak saya waktu itu masih SD kelas 1, dia marah.
teman Bapak itu kenapa merokok? Jadi karena saya tidak merokok, jadi di ruang tamu saya tidak ada asbak. Nah, karena dia merokok, dia pergi ke dapur sini, dia ambil itu apa namanya, tatakan cangkir itu untuk keputusan merokok. Nah, jadi bagaimana saya mau mengoreksi dia untuk mengubah perilaku dia? Saya bawa ke naik angkot, kalau kita angkot di sini Malaysia bis. Nah, kemudian begitu dia merokok, naik ke atas angkot itu, bis itu terus kemudian ditegur oleh kondektur, tidak boleh merokok. Jadi itulah cara saya untuk kemudian memberitahu dia bahwa tidak boleh merokok seperti itu. Nah, jadi itu masih jadi mahasiswa, jadi menteri, sekarang jadi dan seperti itu. Jadi itu persoalan kedisiplinan itu dimulai dari persoalan yang kecil dan oleh pemimpin. Di Simpura itu Mas Ihsan, meludah itu harus di tempatnya. Tidak boleh meludah di mana-mana seperti itu. Meludah saja itu. Jadi Lee Kuan Yew itu dia orang keturunan Cina Semarang. Cina Semarang. Dia ke Singapura waktu masih anak-anak, masih umur SD, dan terus kemudian Perdana Menteri Singapura. Dia mengajarkan itu karena maaf, orang Cina itu kan suka meludah di mana-mana, tapi ketika Lee Kuan Yew itu jadi Perdana Menteri, dia disiplinkan, tidak boleh meludah di mana-mana, sampai mulai kepada naik bis, naik taksi, beratur, atur seperti itu. Nah, itu maka soal rokok itu di Singapura itu masih ada merokok, tapi aturannya ketat sekali. Nah, Malaysia mau meniru seperti itu. Nah, Malaysia sebenarnya kalau soal disiplin sudah disiplin, tapi masih kalah Singapura seperti itu. Sehingga kalau misalnya kena sanksi, nah itu luar biasa seperti itu. Itu Masya Allah. Bang Dullah, pesan terakhir untuk pendengar radio Silaturahim di tengah hiruk pikuknya perjalanan Bang Dullah ke segala negeri ini. Silakan Bang Dullah untuk seluruh pendengar di Jumat Berkah ini, Bang Dullah. Silakan Bang. Jadi di dalam saya ke Malaysia ini menghadiri Falaka Mubalik ASEAN sudah selesai berapa lalu. Dan dalam situ ada dari negara-negara ASEAN, ada juga dari Afrika, ada juga dari China, apa semacam. Saya menyampaikan makalah saya itu, kemudian pada akhir makalah saya cuma katakan begini, lakukan apa yang Anda katakan dan katakan apa yang Anda lakukan. Nah, jadi itu kesimpulan dari makalah saya kepada peserta. Jadi jangan Anda katakan sesuatu kalau Anda tidak pernah melakukannya. Kalau bahasa Nabi itu ibda bin nafsi, dimulai sendiri. Baru kemudian Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nara. Ini perintah kepada suami, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi seorang ayah, seorang ibu tidak bisa suruh anaknya salat kalau anaknya tidak percaya ayah atau ibunya itu sholat. Seorang ayah atau ibu tidak bisa mengatakan anaknya, harus pergi ke sekolah, cepat, disiplin waktu. Dia tidak akan lakukan kalau dia lihat ayahnya, ibunya itu pergi kantor, tidak pada waktu disiplin. Jadi oleh karena itu maka dia harus katakan apa yang dilakukan, baru kemudian dia lakukan apa yang dia katakan. Jadi dia hanya sebutkan orang, tapi dia sendiri tidak laksanakan. Nah, itulah sebenarnya inti dari buku saya yang saya pernah sampaikan kepada Mas Ihsan 10 tahun lalu tentang integritas, menyemai kejujuran, menuai kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi sukses seperti Jokowi, tapi tidak bahagia hari ini karena dia dihabiskan oleh semua masyarakat, tapi jasanya program studi. Tapi yang penting adalah bagaimana sukses tapi bahagia dunia dan akhirat. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati bahagia dunia, bagian akhirat dan tidak masuk neraka. Begitu barangkali Masya Allah. Saya. Terima kasih Bang Abdullah Hamawa di Kuala Lumpur atau di mana, ada ikut demo Palestina juga di sana Bang Abdullah hari-hari ini. Terima kasih. Lagi salam. Okay. Terima kasih Bang Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.